Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan salam semoga tercurah pada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kajian subuh kita hari ini saya bacakan satu kitab dalam ilmu tasawuf, yaitu kitab Qawaidut Tasawuf. Kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Sarruq Qaddasallahu sirra beserta beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh Al-Allamah Ibnu Zikri Al-Fasi rahimahullahu ta'ala. Insyaallah subuh ini saya bacakan kaidah yang keempat, Al-Qaidatur Rabi'atu, kaidah yang keempat. Qala al-musannif nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Sidqut tawajjuhi masyrutun bi kaunihi min haitsu yardahul haqqu ta'ala wa bima yardahu, wa la yasihu masrutun biduni syartihi, wa la yarda li ibadihil kufra, falazima tahqiqul iman, wa in tashkuru yardahu lakum, falazimal amalu bil islam, fala tasawufa illa bifiqhin iz la tu'raku ahkamullahi az-zahira illa minhu, wala fiqha illa bitasawwufin id la amala illa bisidqin wa tawajjuhin. Penulis kitab ini yaitu Syekh Sarruq Qaddasallahu sirra, semoga Allah memberikan pada kita manfaat melalui ilmunya, ilmu dari para masyayikh, guru-gurunya, dan ilmu dari murid-muridnya di dunia dan di akhirat. Beliau berkata, sidqut tawajjuh, kejujuran atau ketulusan dalam beribadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala disyaratkan dengan cara yang diridhai oleh Allah Al-Haq yang Maha Benar, dan dengan perbuatan atau dengan apa yang diridhoinya, dan apa yang disyaratkan tidaklah sah kecuali dengan syaratnya. Allah SWT berfirman,
wala yarda li ibadihil kufra, dan Allah tidak ridha kepada hamba-hambanya, tidak meridhai kepada hamba-hambanya kekufuran. Maka terwujudnya keimanan itu adalah satu kemestian. Allah SWT juga berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum, dan jika kalian bersyukur maka Allah akan ridha kepada kalian. Walasimal amalu bil Islam, maka menjadi keharusan untuk mengamalkan Islam. Fala tasawufa illa bifikhin, maka tidak ada tasawuf kecuali dengan fikih. Iz la tu'rafu ahkamullahi az-zahiratu illa minhu, karena hukum-hukum Allah yang bersifat zahir tidak akan diketahui kecuali dengan ilmu fikih. Wala fikha illa bitasawufin, dan tidak ada fikih kecuali dengan tasawuf. Iz la amala illa bisidqin wa tawajjuhin, karena tidak ada nilainya satu amal kecuali dengan kejujuran dan menghadap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kaidah yang keempat ini Syekh Syarruk menegaskan bahwa sidqut tawajjuh, kejujuran dalam tawajjuh menghadap kepada Allah SWT itu ada syaratnya. Pada kaidah yang sebelumnya beliau mengemukakan bahwa ada ribuan pengertian atau penjelasan yang dikemukakan oleh para ulama tentang apa yang dimaksud dengan tasawuf. Keragaman pengertian dan penjelasan itu tidak disebabkan karena tasawuf ini sesuatu yang samar, sesuatu yang kabur. Jangan sampai ada kesan kenapa banyak sekali, beragam sekali pengertian dan penjelasan ulama mengenai tasawuf. Oh, itu artinya tasawuf itu samar, kabur, tidak jelas. Bukan karena itu, tapi karena luasnya cakupannya, dalamnya pembahasannya. Sehingga karena begitu luas dan dalam cakupan dan pembahasannya, sehingga tiap-tiap ulama, masing-masing ulama mengemukakan sesuai dengan apa yang mereka pahami, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Tentu apa yang dialami dan dirasakan itu berbeda-beda. Ibaratnya pernah sampaikan ketika ada 3 orang buta yang memegang gajah karena ingin tahu seperti apa itu gajah. Mereka kemudian setelah memegang gajah memberikan penjelasan yang berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda? Karena beda bagian tubuh yang dipegang, yang disentuh. Yang memegang telinganya mengatakan gajah itu lebar, empuk, karena yang dipegang telinganya. Suaranya mengerikan, pegang telinganya. Ada yang memegang misalnya kakinya, dia akan mengatakan gajah itu seperti tiang yang kokoh. Ada yang memegang belalainya, dia akan mengatakan bahwa gajah itu seperti pipa yang sangat panjang. Ya, penjelasannya tidak ada yang salah, tapi mereka masing-masing menjelaskan sesuai dengan apa yang dirasakan. Begitulah para ulama ketika memberikan pengertian atau penjelasan mengenai apa itu tasawuf, itu beragam karena pembahasannya yang sangat luas, cakupannya yang dalam. Tapi kata Syekh Syarruk, dari ribuan pengertian dan penjelasan itu, kalau ingin disederhanakan, ingin disimpulkan, maka tasawuf itu adalah sidqut tawajjuh, jujur menghadap kepada Allah. Jujur menghadap kepada Allah. Bukan hanya sekadar ikhlas, tapi dituntut kejujuran dalam beribadah kepada Allah. Kalau orang yang tidak ikhlas dalam beribadah disebabkan dia mengharapkan imbalan dari makhluk dalam ibadahnya. Tapi orang yang tidak mengharapkan imbalan dari orang lain, dari makhluk, belum tentu ibadahnya sudah benar.
Ada orang dia tidak mengharapkan imbalan dari orang lain, tapi sayangnya dia terpesona dengan amalnya sendiri. Itulah yang disebut dengan ijabul mar'i binafsihi, terpesonanya, kagumnya seseorang dengan dirinya sendiri. Ketika tadi Pak kita mau ke masjid, setan menggoda, tidak usah ke masjid, lebih enak tidur di rumah. Begitu kita mampu melawan itu, setan alihkan godaannya. Oh ya, ke masjid saja, tapi tidak usah buru-buru, sebentar-sebentar. Begitu kita juga mampu melawan itu, setan alihkan lagi godaannya. Oh ya, ke masjid saja, tapi singgah-singgah. Begitu kita mampu melawan, pada saat sholat digoda lagi kita, diingatkan. Diingatkan akan urusan, pekerjaan, kegiatan yang mau kita lakukan sebentar ini. Jangan lupa ada olahragamu, ada rekreasimu, ada mau dipergi, itu diingatkan kita Pak. Akhirnya salat pun tidak khusyuk. Seandainya itu pun mampu kita lawan, maka setan tanamkan lagi ke dalam hati. Nah, ini yang halus sekali cara setan menggoda. Apa itu? Ditanamkan di hati kita, hebat memang bapak ini, tidak bisa digoda oleh setan. Akhirnya kita terpesona dengan diri kita sendiri, karena merasa kita tidak bisa digoda oleh setan. Itulah ijabul mar'i binafsi, terpesonanya seseorang dengan dirinya sendiri. Maka tasawuf itu adalah sidqut tawajjuh, tulus menghadap kepada Allah. Jangankan mengharapkan imbalan dari orang lain, terpesona dengan dirinya sendiri pun tidak. Tapi sidqut tawajjuh, ketulusan atau kejujuran dalam beribadah menghadap kepada Allah SWT, ada syaratnya. Apa itu? Mesti dengan melakukan apa yang Allah ridhai. Itu pun dilakukan dengan cara yang Allah ridhai. Karena belum tentu perbuatan yang Allah ridhai itu dilakukan dengan cara yang Allah ridhai. Jadi kalau kita tulus beribadah, syaratnya lakukanlah ma yardahul haqqu, yang diridai oleh Allah, dengan min haitsu yardahu, dengan cara yang Allah ridhai. Contoh, salat. Salat itu perbuatan yang Allah ridhai, tapi belum tentu dilakukan dengan sifat-sifat atau dengan cara-cara yang Allah ridhai. Misalnya ada orang yang salat pada waktu-waktu yang dilarang, perbuatannya perbuatan salat itu perbuatan yang diridhai, tapi min haitsu la yardahu, dengan cara yang Allah tidak ridha. Dan ada waktu-waktu yang kita dilarang untuk melaksanakan salat, meskipun salat itu perbuatan yang baik yang Allah ridhai, tapi lakukan juga dengan cara yang diridai oleh Allah SWT. Kata seorang sahabat Uqbah bin Amir, semoga Allah meridainya, salasu sa'atin nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya fihinna wa anna qubur amwatana. Ada 3 waktu Nabi melarang kita untuk salat pada ketiga waktu itu, dan Nabi melarang kita untuk menguburkan jenazah pada 3 waktu itu. Disebutlah, 1, hina tatla'us syamsu bazigatan hatta tartaqi, ketika matahari persis terbit sampai dia mulai meninggi. Yang kedua, hina yaqumu qa'imuz zahira hatta tazula, ketika dia persis di atas kepala, matahari persis di atas kepala sampai tergelincir. Dan yang ketiga, hina tadayyaqus syamsu lil ghurub, ketika matahari hendak terbenam. Jadi lakukanlah perbuatan yang Allah ridhai juga dengan cara yang diridai oleh Allah SWT. Kita zikir itu perbuatan yang Allah ridai, tapi lakukanlah dengan tata cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Kita baca Quran itu perbuatan yang Allah ridai, tapi lakukanlah dengan cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syaratnya sidqut tawajjuh, tulus menghadap kepada Allah SWT. Maka apa yang disyaratkan, jadi sesuatu yang bersyarat itu menjadi tidak sah kalau syaratnya tidak terpenuhi. Apa syaratnya?
Ada dua yang disebut di sini dan didasarkan masing-masing kepada penggalan ayat. Satu, dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah tidak meridai kekufuran, kekafiran. Kalau Allah tidak ridha kekafiran, berarti yang Allah ridai itu adalah iman. Jadi syaratnya kalau kita beribadah kepada Allah, dasarnya iman. Kemudian yang kedua, dasarnya apa? Kalau kamu bersyukur, Allah ridai, Allah ridha kepada kalian. Nah, itu artinya kita wajib mengamalkan Islam. Jadi iman dan Islam. Sehingga beliau kemudian menyimpulkan, tidak ada tasawuf tanpa fikih. Nah, sebaliknya juga tidak ada fikih tanpa tasawuf. Kenapa disebutkan tidak ada tasawuf tanpa fikih? Karena melalui fikih lah kita tahu hukum-hukum Allah yang zahir. Kemudian melalui tasawuf kita bisa beribadah dengan cara yang jujur. Nah, sebetulnya masih ada lagi satu. Beliau lanjutkan lagi, walahuma illa bi iman. Dan tidak ada makna dari keduanya tadi, fikih dan tasawuf, kecuali dengan iman. Idla yasihu wahidun minhuma bidunihi. Karena keduanya menjadi tidak sah, salah satu dari keduanya menjadi tidak sah tanpa iman. Biar kita puasa kalau kita tidak beriman kepada Allah SWT, salat tidak beriman kepada Allah SWT. Walasimal jami'u litalazumihima fil hukmi. Maka semuanya itu menjadi satu kewajiban, keharusan. Kalau ingin disederhanakan seperti ini, fikih itu mengajarkan kepada kita cara beribadah, cara menyembah Allah. Jadi kalau kita mau tahu caranya menyembah Allah, caranya beribadah, pelajari fikih. Ilmu fikih yang mengajarkan kepada kita caranya berwudu, caranya mensucikan diri dari hadas, caranya mensucikan diri dari najis. Itu ilmu fikih yang mengajari kita cara beribadah. Ilmu fikih yang mengajarkan kepada kita caranya salat. Diajarkanlah kepada kita, ini syarat-syarat sahnya salat. Nah, ini rukun-rukunnya salat. Ini sunnah-sunnahnya salat. Ilmu fikih yang mengajarkan kepada kita caranya puasa. Ilmu fikih yang mengajarkan pada kita caranya menunaikan zakat, caranya haji, caranya umrah. Itu ilmu fikih. Mengajarkan cara beribadah, cara menyembah. Tapi apakah ilmu fikih mengajarkan kepada kita tentang yang disembah di dalam ibadah itu? Tidak. Ilmu fikih mengajarkan cara menyembahnya, cara beribadah kepadanya. Tapi tentang siapa yang disembah itu tidak diajarkan dalam ilmu fikih. Ilmu apa yang mengajarkan kita? Ilmu tauhid, itulah iman. Jadi ilmu tauhid itu yang mengajarkan kepada kita tentang Allah SWT, tentang zatnya Allah, sifat-sifatnya Allah, nama-namanya Allah. Itu diajarkannya di dalam ilmu tauhid. Itulah keimanan. Lalu tasawuf mengajarkan kepada kita adab dalam beribadah. Adabnya beribadah kepada Allah SWT. Kita mengimani Allah SWT dengan segala sifat dan namanya. Kita tahu cara menyembahnya. Kita tidak beradab dalam melaksanakan ibadah itu, karena tidak belajar ilmu tasawuf. Jadi ketiganya ini adalah satu kesatuan, satu kemestian. Maka sebetulnya dipelajarinya itu bukan bertahap, tapi dia secara simultan. Bukan kita mengatakan permantap dulu fikihmu kalau belajar tasawuf. Sekarang kalau misalnya ditanya secara sederhana, yang seharusnya dipelajari duluan caranya salat atau yang disembah di dalam salat itu. Kalau mengatakan fikih dulu permantap, ya kita belajar caranya menyembah, tapi kita tidak tahu tentang siapa yang disembah. Jadi bukan berstruktur, harus selesai dulu ini baru ini tidak. Dia pelajari secara paralel, secara simultan. Nah, kemudian Syekh Sarruq Qaddasallahu sirrah membuat perumpamaan.
katalasumil arwahi lil ajsad iz la wujuda laha illa fiha kama la kamala lahu illa biha. Sebagaimana kelasiman antara ruh dengan jasad, ruh dengan jasad. Tidak ada wujud ruh kecuali di dalam jasad kita. Bunda sama persis Pak ya. Artinya bahwa jasad ini menjadi ada nilainya ketika ruh ada di dalam. La kamala lahu illa biha. Tidak ada kesempurnaan jasad tanpa ada ruh. Seperti itulah. Orang kalau belajar fikih saja, maka dia seperti tubuh yang tidak ada ruhnya. Ibadahnya itu menjadi kering, tidak ada nilainya. Wa huwa makna qauli Malik rahimahullahu taala, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Sebagaimana makna, dan itulah makna dari perkataan Imam Malik, semoga Allah merahmati beliau. Man tasawwafa, barang siapa yang bertasawuf tanpa berfikih, maka dia akan zindik. Dia akan zindik. Dia bisa keluar dari agama, punya pemahaman-pemahaman yang keliru. Makanya tasawuf tanpa fikih saja. Misalnya memandang remeh, tidak ada artinya kita salat. Yang penting ingat saja sama Allah SWT. Dan intinya salat itu zikir. Jadi biar kita tidak salat, yang penting zikir saja. Sebagian orang ada yang berpandangan seperti itu. Pernah ada yang di pengajian bertanya, Ustaz, tidak bisakah saya tidak usah salat, yang penting saya zikir saja? Saya jawab, bisa Pak, tapi ada syaratnya. Apa itu? Kalau Bapak lapar, tidak usah makan, ingat saja makanan. Kalau lapar, masih ingat makan. Kalau haus, ingat saja air. Wah, tidak bisa Ustaz. Kalau cuma diingat, tidak hilang laparnya. Kalau cuma diingat, tidak hilang hausnya. Ya begitulah. Bukan cuma zikir saja. Ingat Allah, tapi kita mesti beramal. Kalau tidak beramal, kita akan zindik. Bisa keluar dari agama, bisa sesat. Tapi sebaliknya, fikih saja tanpa tasawuf, faqad tafassaq, orangnya akan fasik. Dia akan melakukan maksiat. Karena ibadah yang dilakukan itu tidak memberikan ruh, tidak memberikan nilai kepada dirinya. Makanya biasa kan ditanyakan, kenapa ada orang ustaz yang rajin sholat tapi akhlaknya kok tidak baik? Sementara di Al-Quran disebutkan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan dari perbuatan yang mungkar. Tapi kok ini salatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Tapi jangan juga salah paham. Karena biasa ada yang bertanya, redaksinya begini, kenapa ada orang ustaz yang salatnya baik, akhlaknya tidak baik? Saya tegaskan, tidak ada orang yang salatnya baik, akhlaknya baik. Tidak ada. Semua orang yang salatnya baik pasti akhlaknya baik. Kalau salatnya baik. Karena baik itu bukan ukuran fikih. Kalau fikih itu ukurannya benar atau salah, sah atau tidak sah. Itu ukuran fikih. Baik itu ukuran tasawuf, ukuran adab. Semua yang salatnya baik pasti akhlaknya baik. Yang terjadi pada sebagian orang itu bukan salatnya baik, akhlaknya tidak baik, tapi yang terjadi apa? Rajin salat tapi akhlaknya tidak baik. Nah, itu yang ada Pak. Karena orang yang rajin salat belum tentu salatnya baik, cuma rajin saja salat tapi salatnya tidak baik. Salat yang baik bukan hanya sekedar ukuran fikih. Kalau salat hanya fikih, kaku kita di mana posisinya ini tangan, kalau diangkat sejajar bahu, sejajar telinga, bagaimana sejajarnya. Terus kalau bersedekap di mana diletakkan. Nah, itu saja kaku ibadah itu. Jadi harus ada ruhnya, ada isinya. Itulah tasawuf, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man jama'a bainahuma, siapa yang bisa menghimpun
dia menghimpun fikih, menghimpun tasawuf, maka itulah orang yang tahaqqaq, yang bisa meraih, yang bisa mewujudkan apa yang diinginkan, apa yang dituntut dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Ini perkataan yang dinisbatkan kepada Imam Malik. Qultu, maka saya Sarrur kemudian berkata, tasandaqal awwal li'annahu qala bil jabri al mujib li nafyil hikmati wal ahkam. Karena kalau orang hanya bertasawuf, tidak berfikih, dia mengabaikan hukum-hukumnya Allah SWT, maka itu akan mengantarkannya kepada sikap Jabariyah. Pasrah saja ya, dan menganggap bahwa semua yang terjadi ini keinginan Allah SWT. Dia berbuat dosa pun itu karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menafikan hikmah-hikmah dan hukum-hukum. Tapi sebaliknya tafassakas sani, yang kedua itu akan fasik, yang hanya fikih saja tanpa tasawuf, dia akan fasik. Kenapa? Li khuluwi amalihi, karena amalnya akan kosong. Ansid kita wajjuh, dari ketulusan ibadah kepada Allah. Sementara sidku tawajjuh inilah al-hajiz an ma'siyatillahi ta'ala, yang akan menghalangi kita dari maksiat kepada Allah. Itulah yang akan menghalangi. Wa anil ikhlasi al-mustarati fil amalillah. Inilah penghalang antara maksiat dan keikhlasan yang disyaratkan di dalam amal. Wa tahaqqaqas salis, yang ketiga itu yang bisa meraih, yang menghimpun keduanya, liqiyamihi bil haqiqati fi aini tamassuki bil haq fa'rif dzalika. Karena dia bisa melaksanakan hakikat, ya tamassuk, berpegang teguh kepada kebenaran, maka pahamilah itu, kata beliau, ketahuilah itu. Syekh Yusuf Al-Muqassari dalam kitabnya Tajul Asrar mengatakan, seseorang tidak akan bisa kokoh pemahamannya dan tidak akan memperoleh kebaikan kecuali dengan dua syarat. Apa itu? Satu, ya, manit taba'a zahiras syariah, mengikuti zahirnya syariat. Dan yang kedua, tamassaka bi batinil haqiqah, berpegang teguh kepada batin hakikat. Hanya dengan dua inilah maka seseorang akan kokoh pemahaman dan pengamalannya, pengamalan keagamaannya, dan akan mendapatkan kebaikan. Barangkali itu pengantar dari kajian kita di subuh ini, kaidah yang keempat yang terdapat di dalam kitab Qawaidut Tasawuf yang ditulis oleh Syekh Sarrur Qaddasallahu sirrah. Seperti biasa, kalau ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.